Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram khususan muallif hadal kitab wa al-muzan masahina wa yusun. Nas'aluka bi syafaati wa nas'aluka bi karamatin wa barakatuh. Fi daraini al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iku pasal sawiji. Tabtulu batal opo as-salatu salat bi arba asyarota huslatan, dengan 14 perkara. Bil hadasi, yang pertama batal solat dengan hadas. Wa bi wuqu'in najasati, dan yang kedua datangnya najis. Ilam tulqo, ketika tidak dibuang halan saat itu, min ghairi hamlin, dan tidak dengan membawanya. Wangkisyafil aurati, dan pembatalan sholat yang selanjutnya yaitu terbuka aurat. Ilam tustaro, dan jika tidak ditutupi halan saat itu juga. Wanutki, dan berbicara biharfaini, dengan 2 huruf. Au biharpin, atau dengan 1 huruf. Mubhimin, yang memberi faham. Amdan, dengan sengaja. Shadaqallahul azim. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjut kitab Safinatun Najah tentang masalah pembatalan salat. Yang sebelumnya sudah kita bahas tuntas masalah sujud sahwi, sujud tilawah. Maka pada saat ini kita bahas bab baru, yaitu tentang pembatalan sholat. Perlu diketahui, pembatalan sholat versi kitab Safinatun Najah itu ada 14. Nah, kalau di kitab Bazuri atau Fathul Qorib itu hanya 11. Nanti bedanya sebenarnya sama, cuman perbedaannya nanti di masalah biqat'in niat minas sholat, memutuskan niat dalam sholat. Nah, itu bedanya di situ. Tapi hitungannya sama. Cuman di kitab Safinah dihitung 1 per 1. Kalau di kitab Fathul Qorib itu dihitung 3 sekaligus. Nah, padahal sama-sama aja. Nah, baik. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tabtulu sholati bi arba'a asyarata huslatan. Batal sholat dengan 14 perkara. 14 perkara bisa membatalkan sholat. Secara mutlak sholatnya batal, berarti harus memulai dari awal. Nah, dari ke-14 ini ada yang cuma membatalkan sholat saja, wajib mengulang sholat kembali. Ada yang sekaligus ya batal sholat, ya batal wudu. Nah, dari yang 14 tersebut, yang pertama batal sholat, tabtulu sholat fa'asyarota hasolata bil hadasi. Yang pertama yaitu dengan hadas, keluarnya hadas. Wa imma, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang pertama yang membatalkan sholat yaitu hadas. Baik hadas besar, kalau wanita datang bulan, lagi sholat datang bulan, batal sholatnya. Kalau laki-laki
keluar angin, baik disengaja atau tidak disengaja, itu pun batal, baik batal sholat atau batal wudunya sekaligus. Nah, hadas ini sekaligus mempertegas bahwa batal sholat iya, batal wudu pun iya. Ya. Walau bi qasodin au ukriha alaihi, batal sholat dengan keluarnya hadas walau tidak sebelumnya direncanakan, au ukriha atau dipaksa. Ya, baik secara dipaksa atau disengaja, bahkan lupa. Ya, pembatalan sholat nanti bedanya seperti ini Pak. Dari 14 ini nanti pembatalan sholat itu ada yang lupa tapi tidak membatalkan sholat, ada yang baik lupa ataupun tidak lupa batal sholat. Nah ini termasuk hadas. Nah hadas ini lupa, disengaja, dipaksa, itu sama aja. Baik sengaja atau lupa, itu tetap namanya batal kalau keluar hadas. Nah, seperti dicontohkan au ukriha alaihi kaan usirobat nuhu, seperti orang yang lagi sholat perutnya itu dipegang bahkan sampai dipencet sehingga pohoroja keluar hadas, maka itu tetap sama batal. Nah cuman ketika kita sholat pas keluar hadas, nah ini sunatnya seperti apa? Bapak lagi sholat berjamaah, ya, keluar hadas, misalkan kentut, ya. Nah itu sunat Pak. Di sini disebutkan ketika si musolli melaksanakan sholat berjamaah, terus dalam sholat berjamaahnya si musolli tersebut keluar hadas, maka sunat wa yusanu liman ahdasa fi sholatihi ayyahuda bi anfihi sumayan soripu muhiman annahu raifan nafsihi li alla yahuduna paya simu. Ketika Bapak misalkan sholat berjamaah, nah sholat berjamaah di tengah-tengah sholat Bapak kentut, batal kan? Nah sunat Bapak pada saat itu melaksanakan sholat, pas lagi sholat keluar hadas, maka sunat Bapak itu yahuda bi anfihi, menutup hidung Pak. Bapak yang kentut tapi Bapak menutup hidung. Nah, setelah Bapak menutup hidung bi anfihi sumayan seribu muhiman, terus Bapak keluar, artinya jangan meneruskan sholat. Nah, itu sunatnya, menutup hidung terus pergi. Nah, anahu raifan sitron ala nafsihi li alla yahudan nas, sehingga Bapak punya ataupun Bapak ngomong, Bapak itu tadi kentut, ya kan? Sunat menutup hidung, sunat pergi, dan Bapak langsung ngomong, wah saya sariawan, padahal kentut. Itu sunat seperti itu. Nah ini supaya orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling kita, makmum-makmum yang lain menyangka bahwa keluarnya Bapak dari sholat itu karena sariawan. Nah, karena sariawan itu ngebohong. Nah, karena sariawan. Nah, ini menghindari supaya apa? Sitron ala nafsihi, menghindari dan menutupi diri Bapak li alla yahudan nas, dari celaan manusia, dari celaan makmum yang lain. Kalau enggak seperti itu, nanti takutnya misalkan si fulan kentut, udah langsung enggak menutupi hidung, langsung keluar. Nanti makmum yang sebelah kan tahu, oh si fulan kan kentut, habis sholat dibully. Wah tadi si fulan kentut ininya, nah rame, maka paya misu, maka paya simu, maka orang-orang akan mengunjing si fulan dan mendapatkan dosa. Habis sholat malah ngobrol, wah si anu kentut kan rame, akhirnya dosa. Nah untuk menutupi hal seperti itu, ketika Bapak dalam sholat berjamaah ketika kentut, maka sunat Bapak menutup hidung dan Bapak bilang bahwa saya sariawan, akhirnya batal sholat. Seperti itu Pak. Ya Allah Rabbi Karim, hebatnya fikih, menutupi aib diri sendiri dengan cara seperti itu, ya. Ya Allah Rabbi Karim. Nah itu sunatnya seperti itu. Jangan nanti dibully, wah si anu ketut rame akhirnya. Nah, saya ingat kisah seorang wali sufi namanya Hatim Al-Asom.
Nah, dulu kan mendapat geralnya itu kan seorang ulama gede, ulama sufi Pak, kedatangan satu tamu wanita masih perawan, Hatim Al-Asom. Nah pas kebetulan pas lagi duduk di depan Hatim Al-Asom, si wanita tersebut kentut. Nah biasalah kan pasti malu kan, langsung merah. Nah saat itu si wanita ngomong, ya Syekh gitu sampai 3 kali. Ya Syekh. Hatim Al-Asom pura-pura nggak kedengeran. Maaf Bu, maaf Neng, misalkan saya pendengaran saya kurang jelas. Nah maka si wanita tersebut bilang, oh ternyata berarti tadi ini Syekh nggak mendengar saya kentut, menutupi aib. Jangan dibully Pak. Makanya Hatim Al-Asom derajatnya naik, menghargai orang seperti itu. Ya Allah Rabbil Karim. Termasuk dalam sholat pun sama, ketika kita kentut maka satu hal yang harus kita tutupi adalah menutup hidung, terus kita keluar dan bilang saya sariawan. Nah itu beres ya, udah seperti itu ya. Maka saat itu juga batallah sholat seseorang ketika keluar hadas, baik disengaja ataupun tidak disengaja ataupun dipaksa, sama aja adalah batal sholat. Nah, batal sholat. Yang kedua, wasaniha yang membatalkan sholat, biwuqu'in najasati, terkena najis dalam sholat. Ini kita ngomong dalam luang lingkup sholat, bukan di luar sholat. Ini kita bayangkan Pak, bahwa kita lagi sholat ya, pembahasan ini kita lagi sholat. Biwuqu'in najasati, ketika Bapak sholat terkena najis, allati la yu'fa anha, yang mana najisnya tidak diampuni. Najisnya yang tidak diampuni. Waqa'at, datangnya najis, kenanya najis itu ala saubihi, ke dalam baju kita. Wa illam yataharrak biharakatihi katorfi amamatihi at-tawil, walaupun yang terkena najisnya itu hanya sedikit, misalkan ke sarung Bapak paling berapa tetes, tetap itu batal sholat. Nah di sini disebutkan yang membatalkan sholat, yang terkena najis itu allati la yu'fa anha, najis yang tidak diampuni. Nah, Bapak masih ingat dulu di bab masalah air yang sudah kita bahas, bahwa najis itu kan ada najis kismun la yu'fa anhu, ada najis yang tidak diampuni dalam pakaian, dalam sholat berarti, dan tidak diampuni dalam air wudu. Karena najis itu ada kebagi. Yang pertama allati la yu'fa anhu, najis yang tidak diampuni, baik ketika najis itu terkena air wudu, atau najis itu terkena pakaian dalam sholat. Dalam wudu tidak diampuni, dalam sholat pun tidak diampuni. Nah ini najis air kencing. Nah air kencing ketika dalam wudu, air kencing ketika airnya kurang dari 2 kulah, maka tidak diampuni wudunya, artinya airnya jadi mutanajis. Nah, begitupun dalam sholat, baik air kencing anak Adam ataupun air kencing hayawan, ketika datang ataupun terkena ke dalam baju kita, maka tidak diampuni, baik banyak atau sedikit. Itu air kencing mah tidak diampuni. Nah termasuk ini sholat. Nah ketika Bapak sholat ada cicak kencing ataupun apa kencing, nah maka batal secara mutlak saat itu juga, karena najisnya allati la yu'fa anha, tidak diampuni. Yo. Ada lagi najis wa qismun yu'fa anhu fihima, yang diampuni di dalam pakaian dan air, diampuni dua-duanya. Najis itu ada yang diampuni dalam air, ada juga diampuni dalam sholat. Dalam wudu diampuni, dalam sholat pun diampuni. Najis apa itu? Najis yang tidak terlihat dengan ain kepala sendiri, dengan mata sendiri, itu najis diampuni Pak. Contoh gini lah, Bapak lagi sholat, masuk burung masuk ke dalam, pas di atas kita
burung kelihatan mengeluarkan kotoran, kelihatan pas kena baju kita, pas dilihat ke baju kita tidak terlihat najisnya. Nah maka ini yu'fa, diampuni, itu karena tidak terlihat ain najisnya. Atau bapak punya air 1 ember bisa buat wudu, datang burung, pas di atas ember itu burung tersebut kencing atau jangan kencing atau mengeluarkan kotoran, pas begitu dilihat ke air ternyata tidak terlihat. Nah maka itu pun yu'fa, diampuni, ya diampuni ketika najis itu tidak terlihat dengan ain mata sendiri, ya ukuran ain lah kira-kira ukuran penglihatan kita, ya. Ada lagi najis diampuni di pakaian dan tidak diampuni di air. Di pakaian mah diampuni, tapi di air tidak. Seperti apa? Seperti darah, Pak. Darah. Bapak punya air 1 ember buat wudu. Nah, terkena darah maka menjadi mutanajis air tersebut karena kurang dari 2 kulah. Tapi kalau misalkan bapak sholat ada darah nyamuk yang sedikit dalam baju bapak, maka itu diampuni, sah-sah saja sholatnya, sah saja sholatnya. Nah ada lagi najis yang diampuni di air tapi tidak diampuni di pakaian. Yo. Di dalam sholat tidak diampuni, tapi dalam wudu diampuni najis itu. Contoh, yaitu bangke belalang atau bangke semut yang tidak mengeluarkan darah. Bangke yang tidak mengeluarkan darah. Seperti apa? Semut, bangke semut, bangke nyamuk. Bangke nyamuk itu keluar darah. Bangke lalat atau belalang. Nah itu kalau misalkan bangke tersebut masuk ke dalam air yang memang ukurannya kurang dari 2 kulah, maka itu diampuni. Tapi awas, ketika bangke-bangke ini, bangke semut, bangke belalang, nah, bangke lalat, itu terkena baju kita dan ke bawah dalam sholat, maka tabtulu sholatu, batal sholatnya. Ya Allah Rabbi karim. Nah ini yang dibahas di sini ini, biwuku'in najasati allati la yu'fa, najis yang tidak diampuni dalam sholat. Tadi bangke semut, terus bangke belalang. Kalau musim hujan banyak kan belalang di sini kan. Nah itu kalau mati bangkainya terkena baju kita, terkena badan kita, menempel, itu batal sholatnya Pak. Batal. Beda dengan air. Nah, paham ya? Najis yang diampuni dalam air tapi tidak diampuni dalam sholat. Contoh bangke semut atau bangke nyamuk. Namanya bangke aja. Bangke berarti yang sudah mati. Kalau semutnya hidup, Pak, hidup, Bapak sholat. Nah, ketika sholat ada semut di baju, hidup tapinya jalan sah-sah saja. Tapi awas, kalau Bapak sholat, Bapak membawa bangke nyamuk yang sudah mati atau semut yang sudah mati, nah nempel di saku kita, nempel di baju kita, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Hal yang sepira, hal yang sepele tapi bisa membatalkan sholat. Nah biuku'in najasati ilam tulkohalan, terkena najis ketika sholat, ilam tulkon halan, itu pun kalau tidak dibuang halan saat itu juga. Tapi kalau dibuang saat itu juga, maka tidak batal sholatnya. Jarak antara masuknya najis, datangnya najis ke pakaian kita atau ke badan kita dalam sholat yang memang tidak diampuni dalam air, tidak diampuni dalam sholat, itu ukurannya aikubula mudiyin akolit tumaninah, seukuran kira-kira tumaninah. Contoh gini Pak, Bapak lagi sholat, begitu sholat ada bangkai nyamuk atau bangkai semut dalam pakaian nempel, Allahu Akbar, pas dilihat bangkai semut, maka tadi batal sholat. Tapi tidak jadi batal sholat ketika wa ilam tulkohalan,
ketika saat itu juga dibuang bangkai semutnya. Allahu Akbar, bangkai semut buang. Nah gitu, buang. Maka tidak batal. Nah, Bapak tahu kan, ketahuan bahwa di baju Bapak itu ada bangkai semut. Maka ketika dibuang saat itu juga tidak batal. Tapi awas, jarak antara Bapak tahu ada najis dengan Bapak membuang najis tersebut seukuran lebih dari tumaninah, batal sholatnya walaupun dibuang. Paham nggak? Seukuran tumaninah. Gini, Bapak lagi sholat, Allahu Akbar, ada bangkai semut. Nantilah dibuangnya pas ruku. Nah ini kan sudah melewati batas had tumaninah, maka batal sholatnya. Paham ya? Jadi ukuran Bapak tahu datangnya najis dengan membuangnya itu seukuran paling sedikit itu ukuran tumaninah. Tumaninah berapa menit? Berapa detik sih tumaninah? Gak nyampe 1 menit tumaninah itu. Ya. Nah, itu pun min ghairi hamlin. Cara membuangnya Pak, awas. Cara membuangnya itu min ghairi hamlin, tidak dibawa. Membuang najis ketika terkena dalam sholat bisa batal ketika melebihi batas tumaninah, dan bisa batal juga cara membuangnya itu dibawa, itu bisa batal. Kama lawudi'a usubahu ala hajrotahu. Nah, saya misalkan seperti ini. Kan tadi bangkai semut, ya kan? Bangkai semut nempel di baju ketika sholat. Allahu Akbar. Bangkai semut. Yang pertama Bapak harus lakukan tindakan yang pertama adalah membuang itu semut sebelum lama, artinya jangan terlalu lama seukuran tumaninah. Yang kedua, cara membuangnya itu bangkai semut jangan diambil seperti ini. Bangkai semut, buang. Nah itu batal. Awas, batal. Bahasanya min ghairi hamlin, tidak dengan cara membawa. Berarti dengan cara apa? Lah gitu aja. Kalau dibawa itu batal. Misal, kalau misalkan Bapak lagi sholat, ada kertas itu berisi kotoran ayam, lagi sholat, ya. Allahu Akbar, ada kotoran ayam di kertas atau tisu, pas lagi sholat ada di depan. Nah, tindakan yang Bapak mesti lakukan saat itu, karena kan itu posisi najis tidak terkena baju, misahkan dalam sholat. Tapi ketika Bapak mau sujud, ini tisu menghalangi si najis ini, maka tindakan yang mesti Bapak lakukan adalah pada saat itu juga Bapak wajib memindahkan. Tapi ingat, memindahkannya bukan cara diambil seperti ini, tapi digeser. Digeser. Kalau diambil, ini Bapak mau sujud, ada najis nih ngehalangin, udah diambil, Allahu Akbar, batal sholatnya, hamlun, membawa. Tapi kalau Bapak sholatnya seperti ini, Allahu Akbar, ada najis, geser. Nah itu nggak batal, karena min ghairi hamlin. Kan hamlin itu membawa, itu kan pasti digenggam. Nah itu cara membuang najis dalam sholat. Ya, paham ya? Nah ini permasalahan selanjutnya. Suman najasatu ingkanat yabisatan. Summa najasatu, terus najis, ingkanat, jikalau ada itu najis, ya bisatan, itu kering, najis kering, seperti najis kering itu tai cicak, kering kan, kering, ya. Falahu nabdoha walau pil masjidi, ini tasa'a al waktu summa yajibu ijalatuha ba'da sholati fauron. Kalau Bapak memang menemukan najisnya itu memang kering, falahu nabdoha walau pil masjidi, ini tasa'a al waktu summa yajibu ijalatuha ba'da sholati fauron. Kalau memang najisnya itu kering Pak, tadi Bapak lagi sholat, ini nggak nempel di baju, ya, ini nempel di tempat sholat, di sejadah Bapak ada tai cicak kering. Nah, maka tindakan yang pertama yang Bapak laksanakan pada saat itu, walaupun posisi sholatnya masih panjang waktunya, Bapak misalkan sholat duhur jam 12 awal waktu,
Begitu Bapak mau ruku, ternyata di dalam ruku itu Bapak melihat di atas sejadah ada tai cicak kering. Nah, maka tindakan yang selanjutnya adalah Bapak adalah sumayajibu yaitu ba'da sholat. Bapak wajib membuang kotoran yang kering itu ba'da sholat, Pak. Setelah sholat, walaupun jarak antara duhur ke asar itu masih lama, maka yang pertama Bapak laksanakan adalah membuang itu najis setelah sholat. Kalau kering ya, kalau kering. ATP awas ketika Bapak sujud jangan sampai terkena tai cicak tadi. Kalau terkena tai cicak ya tuh batal sholatnya. Ini menghindari najis. Saya ulangi, ketika Bapak sholat, dalam sholatnya Bapak melihat tai cicak di atas sejadah kondisinya kering, maka tindakan Bapak selanjutnya adalah membiarkan itu najis dan membuangnya setelah sholat, walaupun waktu duhur, waktu sholat masih panjang. Kalau kering, tapi awas hati-hati hindari kalau kering. Nah, yang kedua, wa ingkanat jikalau ada najisnya itu rutbatan basah. Nah, basah seperti apa? Seperti tai ayam yang baru itu kan basah. Maka wa yalzamu wajib ala ilqaiha membuangnya najis tanajasul masjidi biha. Nah, maka wajib membuang najis. Contoh gini, Bapak lagi sholat. Pas begitu sholat, Bapak baru ngeh, ternyata di depan ada tai ayam basah kan. Maka tindakan Bapak saat itu adalah Bapak wajib saat itu juga untuk membuang kotoran itu. Membuang Pak. Membuang. Berarti sholatnya bagaimana? Sholatnya batalkan. Kalau memang waktunya masih panjang. Kalau posisinya basah. Bapak lagi sholat duhur, awal waktu sholat. Terus begitu awal waktu sholat, ketika lagi sholat, Bapak melihat najis tai kotok atau tai ayam yang basah. Maka tindakan Bapak adalah membuang saat itu juga. Berarti sholatnya dibatalkan, mengutamakan kebersihan masjid. Udah batalkan, ambil, bersihkan. Nah, seperti itu. Ya. Fa ini tas'al waktu ra'ahu fala yulqiha fiha bal yaqta'u salatu wa yarmiha kharijahu. Nah, kalau memang waktunya memang masih luas waktu sholat, maka ro'an fala yulqiha menjaga masjid dan membuangnya itu lebih utama. Bal yaqta'u maka memutus sholat, bal yaqta'u sholat wa yarmiha kharijahu maka keluar sholat, membuang itu kotoran keluar masjid itu lebih utama ketimbang Bapak melanjutkan sholat. Kalau waktunya masih leluasa, paham ya? Jadi diutamakan dulu kebersihan, kesucian masjid. Nah, daripada Bapak sholat menghadapi najis yang basah. Nah, lalu bagaimana kalau memang posisinya itu waktunya sempit, Bapak sholat duhur 2:30 lebih seperempat atau jam 3 lebih seperempat. Sekarang kan asar jam 3:30, jam 3 lebih seperempat Bapak sholat duhur. Saking sibuknya mencari dunia Pak. Sholat aja diakhirkan. Ya, begitu Bapak sholat duhur jam 3 lebih seperempat, maka Bapak lihat najis yang masih basah. Nah, maka tindakan Bapak saat itu, Bapak jangan meneruskan sholat. Bapak jangan memikirkan najis, tapi Bapak lanjutkan sholat. Tapi ingat, itu jaga najis, jangan sampai kena pakaian. Baru setelah Bapak selesai sholat, maka Bapak wajib untuk membuangnya. Nah, itu jadi beda ketika cara membuang najis yang basah sama yang kering. Nah, paham ya? Nah, jadi intinya ketika datang najis baik ke dalam pakaian, baik ke dalam anggota tubuh kita, najis yang tidak diampuni dalam sholat seperti bangkai semut, bangkai nyamuk, bangkai lalat, itu batal sholat. Nah, tindakan supaya tidak batal sholat adalah Bapak wajib untuk membuang najis tersebut halan saat itu juga, dan cara membuangnya jangan dibawa tapi dengan cara digeser. Nah, paham ya?
seperti itu masalah sholat batalnya. Makanya sunat Pak, sebelum sholat itu Bapak itu mesti meneliti baik dari anggota badan awal sholat tuh, jangan langsung usoli. Bapak lihat dulu apakah pakaiannya ada bangkai semut, bangkai nyamuk, lihat dulu, kehati-hatian. Terus di telapak tangan, di telapak kaki, lihat apakah ada najis yang nempel, najis semut, itu kan hati-hati. Nah, maka sebelum sholat harus teliti. Makanya sunat sebelum sholat itu ya kita jangan buru-buru langsung sholat gitu kan, ya, mesti melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu, ya, melihat apakah di pakaian kita ada najis atau enggak. Nah itu hukumnya sunat sebelum sholat, ya, kehati-hatian. Ya. Nah, 2 ya. Yang ketiga masalah pembatalan itu wan kisyaful aurati, yaitu terbukanya aurat. Nah, terbukanya aurat dalam sholat, aurat di dalam sholat. Wan kisyafu aurati aikulliha, baik seluruhnya, batas had aurat laki-laki itu dari pusar ke lutut, itu batas had aurat laki-laki. Kalau wanita sekujur tubuh kecuali muka dan telapak. Nah, selain itu disebut aurat. Dalam sholat, dalam konteks sholat, kebuka aurat baik seluruhnya had aurat atau sebagian yang memang dari bagian aurat. Contoh wanita ataupun contoh bapak sholat nggak pakai celana, cuma pakai celana dalam, itu kelakuan santri. Memang seperti itu kelakuan santri, ya, pakai sarung pakai samping, tapi pakai celana enggak. Nah itu kelakuan santri. Nah pas itu ternyata kebuka auratnya, biasanya santri itu suka ngopi, suka ngerokok. Pas lagi ngerokok kena sarung, pas bagian sarungnya itu bagian di paha, nah, otomatis kelihatan lagi sholat kan. Nah maka itu batal sholatnya, tuh, batal sholatnya, baik sebagian atau seluruhnya. Sebagian aja tetap batal, apalagi seluruhnya, ya. Nah masalah membuka aurat ini, kalau misalkan kebuka auratnya ilam tustarohalan Pak, tidak ditutupi saat itu juga, maka batal sholatnya. Tidak ditutupi, kalau najis tadi tidak dibuang saat itu juga batal. Kalau kebuka aurat tidak dibuka saat itu, tidak ditutupi saat itu, maka batal. Berarti tindakan yang mesti Bapak laksanakan ketika kebuka aurat adalah menutup saat itu juga, menutupi saat itu juga. Contoh, misalkan sholat, fa'in kasyafa harihun pala tabtulu sholatuhu. Bapak lagi sholat, kebetulan tidak pakai celana, hanya memakai celana dalam. Nah anggap aja gitu. Begitu lagi sholat, pas lagi sujud ada angin kenceng, otomatis sarungnya ngangkat, kena angin, baik angin gede ataupun angin buatan, kipas angin, itu kan angin. Nah kalau memang kondisinya memang kebuka auratnya disebabkan oleh sebab itu, maka falam tabtul, ora batal sholatnya, nggak batal Pak sholatnya, karena tidak disengaja, karena itu faktor cuaca, maka tidak batal sholatnya. Nah itu pun insatorahalan, kalau memang tidak ditutupi saat itu juga. Bapak tadi lagi sholat, pas ruku Bapak kan nggak pakai celana, anggap nggak pakai celana lah ya. Pas sujud ada angin kencang, kelihatan pantatnya. Kalau insyataro halan tidak Bapak tutupi saat itu juga, dengan kondisi memang auratnya kebuka oleh angin, tidak ditutupi saat itu juga, batal sholatnya. Tapi kalau ditutupi halan, nggak batal sholatnya, langsung tutupi pakai tangan. Nah seperti itu Pak. Nah kadang-kadang Bapak sering lihat
Ada orang sholat pakai celana jin, ya kan, nggak pakai samping, pakai baju kaos kelihatan. Nah itu batal sholatnya, jelas itu mau nggak apa ditutupi satu juga tetap batal. Karena kebuka aurat itu, batalnya sholat itu kebuka aurat dengan angin tadi. Kalau itu anginnya nggak mutawalian, nggak terus menerus. Kalau anginnya mutawalian itu batal sholatnya walaupun ditutupi. Contoh, Bapak lagi sholat nggak pakai celana, tadi lagi sujud langsung kebuka, yur, Bapak tutupi, oke nggak batal kan? Terus Bapak sujud lagi, datang lagi angin, terus sampai ketutupi, datang lagi angin, tutup buka, nah tetap batal. Karena apa? Karena mutawalian. Maka yang di situ yang membatalkan sholatnya bukan kebuka auratnya, tapi gerakan Bapak lebih dari tiga gerakan. Nah maka yang dihitung di situ bukan kebuka auratnya yang batal, tapi gerakan menutup auratnya yang batal. Ya paham ya? Ya Allah ya Karim, mutawalian. Nah kalau sekali mah Bapak lagi sholat kena kipas angin, langsung tutupi, nggak batal ya. Nah, makanya aman Pak kalau sholat pakai samping. Kalau pakai celana mah ngeri geli gitu kan. Pas lagi di depan nggak pakai sarung, nggak pakai samping, pakai celana jin, pakai baju kaos, ya sudah kelihatan ya. Nah itu geli-geli gimana gitu Pak. Mending kalau nggak perang mah tepak perang lagi. Ya Allah ya Karim, batal itu sholatnya, batal ya. Ya Allah ya Karim, insyatorahalan aikobala mudin akolik tumaninah. Sama jarak antara kebuka aurat dengan jarak menutupi aurat itu jangan lebih dari batas tumaninah. Maka wajib saat itu juga Bapak menutupi aurat jangan lebih seukuran tumaninah, langsung saat itu juga ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kebuka auratnya itu dibuka oleh orang lain? Biasa bercanda, Bapak sholat nggak pakai celana, pakai samping. Bapak lagi sholat, Bapak bawa anak kecil, pas Bapak lagi ruku atau lagi sujud, anak kecil tersebut diangkat sarungnya. Nah itu bagaimana hukumnya? Nah maka jikalau memang disengaja oleh orang lain, maka walaupun ditutupi oleh Bapak itu batal sholatnya Pak, batal. Bapak sholat tadi nggak pakai celana, pakai sarung, pas lagi ruku atau lagi sujud sama anak kecil diangkat sarungnya, otomatis kelihatan pantat, langsung oleh Bapak ditutupi saat itu juga batal sholatnya Pak, walaupun ditutupi saat itu juga. Itu bedanya di situ, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tidak disengaja berarti bahasanya itu anak Adam, sama dengan kita, baik anak kecil baik orang dewasa. Kalau sholatnya ketika sholat dibukakan baik dengan niatnya bercanda tetap batal, walaupun oleh Bapak dibuka ditutup saat itu juga, paham ya? Atau tidak disengaja itu oleh hayawan Pak, kan hayawan mana mungkin sengaja. Bapak lagi sholat, pas lagi sujud ada kucing lewat, oleh kucing diangkat sarungnya sampingnya, maka oleh Bapak ditutupi, ya tetap batal karena ada faktor kesengajaan, walaupun dari hayawan yang memang niatnya tidak sengaja, apalagi oleh manusia. Nah bedanya kebuka aurat itu kalau disengaja oleh anak Adam berarti manusia, baik yang balik ataupun yang belum balik, itu kalau dibukanya seperti itu disengaja atau tidak oleh Bapak ditutupi saat itu juga tetap sholatnya batal sholatnya. Kecuali tadi kalau memang kebuka auratnya itu oleh angin, nah saat itu juga Bapak tutupi tidak batal ya. Tapi kalau oleh anak kecil, oleh orang dewasa dibuka ditutupi saat itu juga oleh Bapak tetap batal sholat. Atau gini, atau ada faktor minta izin, Pak nanti tolong Bapak sholat jangan pakai celana, oke, pakai celana dalam aja, siap. Terus nanti ketika lagi sujud saya angkat ya Pak, ya silakan nggak apa-apa, oh nggak batal ini kok. Nah izinkan awalnya,
Ya sudah, sholatlah si bapak. Begitu lagi sujud benar oleh anaknya diangkat oleh si bapak, langsung ditutupi kembali, tetap batal sholat pak. Ya, karena ada faktor kesengajaan. Tidak disengaja pun batal. Kalau memang diangkatnya oleh anak Adam, tidak disengaja dengan diangkatnya oleh hayawan, batal walaupun ditutupi. Nah itu bedanya disengaja dengan anak Adam, tapi dengan faktor cuaca itu tidak batal. Ya, maka wajib menutupi aurat ketika terbuka saat itu juga. Nah, paham ya? Paham. Atau ada lagi orang yang lupa membuka aurat dan tidak ditutupi saat itu juga, batal. Lupa membuka aurat, lagi sholat bapak tidak pakai celana, ini lupa pak posisinya, lupa tapi tidak ditutupi saat itu juga, ini batal. Bapak sholat gak pakai celana, pakai samping, karena menunggu imam lama baca surat, akhirnya bapak iseng ataupun lupa, diangkat sarung bapak, kelihatan pantat walaupun sedikit melebihi batas had aurat. Bapak lupa mengangkat, tapi bapak tidak ditutupi saat itu juga, batal sholatnya. Paham? Bapak lupa bahwa bapak lagi sholat, nunggu imam lama, akhirnya iseng sarung diangkat, kelihatan pantat, kelihatan. Nah bapak saat itu juga, ternyata paha saya putih juga ya. Nah itu kan melebihan tumaninah. Bapak nggak menutupi, walaupun saat itu posisinya bapak lupa, tetap itu batal sholat. Paham ya? Nah, kalau sengaja membuka aurat, walaupun ditutupi, saat itu juga tetap batal. Sengaja lah, saya buka aurat, batal tuh membuka aurat, tidak ditutupi saat itu juga pun itu batal. Kalau lagi gini mah sholatnya nggak batal pak. Bapak lagi sholat, Allahu Akbar, menunggu imam lama. Terus bapak buka, diangkat sarung, ternyata kelihatan paha, bapak langsung tutupi saat itu juga. Saya lagi sholat, itu nggak batal. Tapi kalau lama nggak ditutupi itu batal. Ya, itu masalah terbuka aurat, Nah itu membatalkan sholat. Paham ya? Baru wan kisyaful aurat yang terakhir. Nah yang terakhir nih. 4. Pembatalan sholat yang keempat itu wanutki biharfaini au biharfin nufhimin amdan. Berbicara ataupun mengucapkan 2 huruf dalam sholat walaupun tidak memberi arti dalam sholat. Contoh 2 huruf atau lebih tapi tidak memberi arti. Memberi arti itu tidak ada maknanya. Seperti tertawa itu kan lebih dari 2 huruf. Kalaupun tertawanya 2 huruf, hi, ha dan i, batal. Bapak lagi sholat, batal sholatnya pak. Atau menangis, bapak lagi sholat baca surat yang memang menakutkan, idza zulzilatil ardu ziljalaha, walaupun menangisnya karena urusan akhirat pak, dalam sholat itu batal sholatnya. Kalau memang keluar 2 huruf walaupun tidak memberi makna. Idazul, bapak lagi imam, idazul zilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Nah batal sholatnya walaupun bapak tadabbur ke dalam ayat, karena melebihi biharfaini walaupun tidak memberi arti. 2 huruf tidak memberi arti itu batal sholatnya, mengucapkan dengan sengaja. Nah itu kan sengaja. Atau berdehem, nah ini polemik di masyarakat, berdehem, itu batal nggak sih sholatnya orang yang berdehem itu? Kan batal sholat itu dalam pengucapan, batal mengucapkan 1 huruf yang memberi arti. 2 huruf, ini kuncinya pak, batal sholat. 2 huruf keluar dari mulut bapak ketika sholat, 2 huruf tidak memberi arti, batal. 1 huruf keluar dari mulut bapak memberi arti, batal. 2 huruf keluar, batal sholat walaupun tidak ada arti. 1 huruf keluar dari mulut bapak ketika sholat tapi ada arti, batal. Nah itu kuncinya ya. Nah, kecuali yang keluar dari mulut bapak ketika sholat itu
Al-Quran, dzikir dan doa. Nah itu. Nah, hadisnya adakah hadisnya? Ada hadis Zaid bin Arqam. Nah, kan dulu Pak sahabat sebelum turun ayat itu sahabat sholat ngobrol sholat. Kata Zaid bin Arqam, saya lagi sholat ngobrol sama sahabat saya di samping. Sama sahabat saya di samping. Sehingga turunlah ayat, datang wahyu kepada Kanjeng Nabi, waqumu lillahi qanitin. Nah, sebelum ayat itu turun. Nah, ini asbabun nuzulnya. Waqumu lillahi qanitin itu ada sahabat yang lagi sholat ngobrol. Istri kamu di rumah masak apa? Lagi sholat. Terdengar oleh Kanjeng Nabi. Maka turun ayat waqumu lillahi qanitin. Setelah sholat dipanggil oleh Kanjeng Nabi, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat la yasluhu fiha syai'un, tidak pantas di dalam sholat itu ada satu perkara min kalaminas, dari ucapan manusia, innamahia, pastinya sholat itu tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Di dalam sholat hanya ada tasbih, takbir dan baca Quran. Nah, maka saat itu maka haram ketika sholat ngobrol. Nah, termasuk ini kiasnya. Ketika keluar dua huruf yang memberi arti ataupun yang tidak memberi arti, dua huruf batal sholatnya. Satu huruf keluar dari mulut bapak tidak memberi arti, itu pun batal. Memberi arti itu batal. Nah, contohnya tadi tertawa, menangis ataupun berdehem. Itu tertawa, menangis, berdehem kan itu dua huruf lebih lah ya. Itu kan tidak memberi arti. Tidak memberi arti. Satu huruf pun keluar dari mulut bapak, satu huruf tapi memberi arti, ada artinya, itu batal. Nah, ini masalah berdehem. Nah, berdehem itu dalam kitab itu disebutkan tanah Nuh disebutnya berdehem. Itu kan lagi sholat ada sering. Nah, itu batal nggak sih sholatnya? Ini karena udur. Nah, dalam kitab Fathul Mu'in ini kebagi dua hukumnya. Jika berdehem itu ketika membaca Fatihah, Pak. Bapak lagi sholat baca Fatihah. Kalau memang sholat bapak itu sholatnya adalah sholat sir. Sholat sir itu sholat yang tidak dikeraskan bacaannya, seperti sholat zuhur, terus sholat asar. Nah, itu kan sir, artinya tidak dikencangkan. Terus dalam Fatihah bapak mogok baca Fatihah. Bapak sholat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, mogok. Nah, kalau tidak berdehem, otomatis bapak tidak bisa melanjutkan bacaan Fatihah. Kalau tidak berdehem. Nah, maka tindakan bapak saat itu, ketika bapak berdehem, maka berdehem bapak, tanah Nuh bapak itu diampuni. Kalau dalam sholat sir ya, dalam bacaan konteks Fatihah. Bapak lagi sholat zuhur, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berat. Kalau nggak berdehem nggak bisa melanjutkan ayat selanjutnya. Maka bapak bapak nggak apa-apa. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Tapi ingat konteksnya hanya ada dalam rukun qauli. Rukun qauli dalam salat masih ingat? Yang pertama baca Fatihah, tasyahud akhir, itu kan rukun qauli. Nah, ketika rukun qauli ini bapak mogok gara-gara ada sebab udur dan tidak bisa dihilangkan kecuali dengan berdehem, maka tempatnya di Fatihah, di tasyahud akhir, maka bapak boleh untuk berdehem. Kalau itu posisinya dalam sholat sir, dalam sholat yang tidak dikencangkan. Lalu bagaimana kalau sholat yang dikencangkan, seperti sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh? Nah, ini lucu, Pak, lucu sebenarnya. Ketika sholat yang dikencangkan, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, ketika bapak baca Fatihah, bapak lagi jadi imam, sholat maghrib, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, macet. Kalau nggak berdehem ini nggak akan bisa lanjut ayat. Maka tindakan bapak saat itu, bapak jangan dulu berdehem. Tuh bedanya sholat sir sama sholat jahar. Kalau sholat sir mah tadi sekira-kira mogok ya sudah, bapak berdehem. Tapi kalau sholat yang bangsa zahar, maghrib, maka sekira-kira bapak sudah tidak mampu, maka jangan berdehem dulu.
Berarti upaya yang selanjutnya adalah apa? Bapak mesti membaca Fatihah dengan pelan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau bisa seperti itu. Tuh. Kalau itu pun tidak bisa, tidak kuat kecuali berdehem, berarti sudah tidak ada tindakan, maka tindakan terakhir diambil adalah berdehem. Kalau memang sudah mentok, itu bedanya sholat jahar sama sholat sir. Tapi ingat, itu hanya di Fatihah dan tasyahud. Kalau lagi di ruku mah batal, Pak. Bapak lagi ruku, Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi, batal sholatnya. Karena di situ memang tempatnya bukan rukun qauli, itu tempatnya rukun fi'li. Sedangkan berdehem, udah berapa huruf, ya kan? Lagi sujud, ada cewek lewat, itu batal. Sholat ngelantur gitu kan, batal. Kapatihati, nah ini kapatihati wa misluha kula wajibin qaulin kata syahudin akhir wa sholatin fihi pala tabtul, membaca Fatihah dan semisalnya seperti rukun qauli kata syahud akhir seperti tasyahud akhir wa sholatin fihi pala tabtul, maka gak batal biduhuri harfaini pitanahnu, walaupun keluar dua huruf yang memberi arti. Nah itu kan berapa huruf yang memberi arti. Tapi ketika dalam sholat baca Fatihah dan baca tasyahud akhir, walaupun keluar lebih dari dua huruf, maka itu tidak batal karena posisinya memang darurat. Ya, paham ya? Ya, kalau di tempat lain itu batal, ruku, sujud. Nah, duduk tasyahud, duduk antara dua sujud itu batal. Kalau dalam Fatihah itu nggak batal, tapi harus mentok benar-benar sudah tidak mampu. Nah, itu ya dua huruf yang tidak memberi arti. Lalu bagaimana? Ada satu huruf yang memberi arti, satu huruf tapi memberi arti. Ini hati-hati. Batal dengan satu huruf yang memberi arti, itu pun kalau disengaja. Bapak lagi sholat seperti apa? Kakin, wa'in, wafin. Seperti bapak mengucapkan ki, in, fi. Nah, itu batal. Bapak lagi sholat, kin, ki atau ki, satu huruf kan, kop doang. Ki, tapi batal, Pak. Lah kenapa? Kin itu fi'il amar. Dalam itu fi'il amar, berarti fi'il perintah, artinya harus menjaga engkau. Qi. Terus i sama fi'il amar, fi itu sama fi'il amar, perintah. Nah, berarti batal sholatnya walaupun satu huruf tapi memberi arti. Apalagi sholat qi, batal. Atau dua huruf biharfain mamdudin, satu huruf tapi panjang. Ba, nah kan satu huruf ba doang kan, ba nggak memberi arti, tapi dua. Ba itu di anal mamdud fil haqiqah harfani, itu satu huruf dipanjangkan menjadi dua huruf, itu batal sholatnya. Paham ya? Nah, itu yang terakhir. Jika ada pertanyaan sini Pak, jika yang memanggilkan dalam sholat itu ada bahasa, mungkin Bapak pernah dengar, ketika kita sholat, ibu kita memanggil, orang tua kita memanggil, maka tindakan yang harus dilakukan adalah Bapak menjawab, ya kan? Bapak lagi sholat, tapi sholatnya sholat sunat Pak. Kalau sholat wajib tetap nggak bisa. Bapak lagi sholat sunat, ibu bapak memanggil, Zaid. Tindakan Bapak yang selanjutnya adalah Bapak menjawab panggilan ibu dan Bapak membatalkan sholat. Kalau sholat sunat. Kalau sholat wajib nggak boleh, tetap batal sholatnya. Nah, adakah hadis yang menerangkan bahwa ketika kita sholat sunat orang tua kita memanggil kita dan kita wajib untuk keluar dari sholat dan memanggil ibu? Ada hadis Juraij yang dulu pernah saya ceritakan di sini, ketika Zured terus sembahyang sunat, ibunya memanggil Zaid terus aja sholat, saking jengkelnya ibunya langsung mengeluarkan gini, ya Allah, jangan matikan anakku yang bernama Jured sebelum ia melihat sebelum meninggalnya dengan wanita yang zina. Itu Juraij hadisnya itu Pak. Nah, itu panjang yang pernah kita ceritakan ya. Masih ingat mungkin kisahnya ya. Nah, jika yang memanggil ibu orang tua, maka kita sunat untuk membatalkan sholat dan memanggil. Nah. Lalu kalau sholat ada imam yang suka baca di surat Al-A'la itu Ibrahim wa Musa, makmu suka baca alaihi salamata enggak sholatnya?
Batal nggak sholatnya? Ya. Nah itu kan doa. Alaihi salam. Semoga keselamatan tetap kepada kanjeng Nabi Musa. Nah itu kan doa. Nah selain doa itu batal. Tapi ini sifatnya doa, maka nggak batal. Atau dalam surat Watini alaihissallahu biahkamil hakimin imam. Maka makmum sunat menjawab bala wa ana ala dalika minat syahidin. Nah itu silakan sunat ya. Itu nggak batal sholat. Banyak hadisnya. Ada lagi orang yang bersin di samping kita, orang bersin Hashim, itu bersin kan nggak batal karena udur, bukan kemauan sendiri. Nah maka kita kan sunat orang yang bersin kita wajib sunat baca. Maka bacanya jangan pakai hitob, berarti bacanya rahimahullah, itu nggak batal. Tapi kalau pakai hitob rahimakallah itu batal. Nah, itu malah gampang lah ya. Jadi kalau nggak ada bersin, ya udah kalau kehati-hatian jangan dijawab, udah biarin aja, biarin ya. Nah itu masalah tentang pembatalan sholat, masalah pengucapan kalimah. Nah, ini yang paling terakhir ini penting Pak, sebelum saya tutup. Ketika imam lupa dalam gerakan sholat, biasanya makmum laki-laki itu mengasih tahu ke imam dengan lafaz subhanallah, ya kan? Itu zikir, baca subhanallah di zikir. Imam harusnya tasyahud awal, kok langsung naik gak tasyahud awal, otomatis secara langsung serentak makmum baca subhanallah. Nah, bacaan subhanallah bisa membatalkan sholat si makmum ketika dia tadi baca subhanallahnya niatnya mengasih tahu imam batal. Mengasih tahu imam batal sholatnya Pak. Mengasih tahu imam. Bapak kan niat baca subhanallah mengasih tahu imam supaya imam tasyahud awal kan. Nah maka kalau Bapak baca subhanallah niatnya untuk mengasih tahu imam, maka batal sholatnya Pak, batal. Secara otomatis batal sholatnya. Batal. Tapi kalau Bapak niatnya zikir dan mengasih tahu imam, maka enggak batal. Oh, pakai niatnya dua. Imam lupa enggak tasyahud awal, Bapak baca subhanallah, niatkan saya zikir dan ngasih tahu imam. Kalau Bapak niatnya mengasih tahu imam, ya batal sendiri Pak, batal sendiri. Ya, tapi kalau Bapak niatnya zikir, itu enggak batal. Nah, hati-hati ketika kita sholat berjamaah, imam lupa dalam gerakan sholat, kita mesti hati-hati membaca subhanallah. Niatnya kita ngasih tahu imam, batal sholatnya. Tapi kalau kita niatnya zikir, itu enggak batal sholatnya. Paham ya? Nah itu masalah pengucapan kalimat yang membatalkan sholat. Nah masih banyak lagi yang membatalkan sholat. Pada pagi hari ini kita cukup hanya segitu saja. Insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Nah sebelum bisa tutup, mungkin ada pertanyaan yang mungkin kurang paham atau masih penasaran, monggo silakan. Masalah pembatalan sholat. Monggo Pak. Ya. Semut hidup berarti hidup. Ya. Terus? Enggak. Kadang kan posisi si semutnya pas di bajunya kan hidup. Yang membatalkan sholat itu ketika bangkai semut nempel, itu kan bangkai berarti kan sudah mati, nempel ke pakaian. Kalau masih jalan di sini terus kita buang, langsung mati, itu nggak batal. Tapi awas langsung dibuang kan mati, nempel ke temennya, ya batal, temennya nggak tahu. Ya, kayak gitu. Ada lagi? Cukup ya, monggo Pak Pandu. Tadi ada pembatal sholat sama pembatal wudu. Itu ada batasan nggak sih? Berapa kali kita batal sholat harus wudu lagi? Berapa kali kita batal sholat? Harus wudu lagi. Gak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudu.
Yang membatalkan itu kan kalau di Imam Syafi'i itu hanya satu, Pak. Kita hadas, kentut, itu kan batal sholat mutlak. Terus batal wudu, berarti wajib wudu, berarti wudunya sekali. Tapi kalau di madhab Hanafi, kalau kita bermadhab ke Hanafi, kan dalam sholat itu yang membatalkan sholat itu tertawa, ya kan? Tertawa. Nah di madhab Hanafi, kalau kita lagi sholat tertawa, hihihi, maka itu batal sholat ya batal wudu. Itu di madhab Hanafi. Ya batal sholat batal wudu. Nah seperti itu. Jadi tetap wudunya cuma sekali, Pak Pandu. Wudunya hanya sekali. Ya batal sholat, hadas, berarti kita wajib wudu. Tapi kalau batal sholat seperti kita tertawa, terkena najis, itu mah nggak usah wudu. Karena itu hanya membatalkan sholat. Ya seperti itu. Udah ada lagi cukup? Cukup ya? Ya. Baik, para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua sholat kita rapi, sholat kita diterima dan semoga menjadi wasilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa dalikal fadlu wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jamil al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Hadirin kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.